Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sadaqallahul azim. Ibu kunaon ulang-ulang wae? Kunaon? Fokus ka abdi? Mau ka abdi fokus untuk kasalaki. Kang mega sumping ka altar meni reueus meni bagja. Kunaon bapak tuh tingali ibu-ibu meni gareus? Ngan dituluykeun ku haribang. Kunaon haribangna? Ari ka majelis taklim gareus darangda. Engke di imah hareupeun saraki make daster betul. Bubuk di talian kabel. Aya nu kitu di dieu ibu? Aya apa nu kitu di dieu? Aya karunya teuing salaki cek. Pak Bu jamaah rahimakumullah. Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pupus nanggukeun. Wa nabluukum bisyarri khairi fitnah. Allah akan uji kita dengan keburukan ataupun dengan kebaikan. Wa ilaina turja'un. Sesungguhnya hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Jika saha di dieu jalmi anu teu aya masalah. Siapa orang yang tidak punya masalah? Tidak mungkin. Setiap manusia akan diuji oleh Allah, diuji oleh kenikmatan, diuji oleh ketidaksenangan, diuji oleh iman, diuji oleh harta, diuji oleh dunia. Yang menjadi pertanyaan, anu jadi patarosan, kumaha carana urang keluar tina ujian? Itu yang jadi pertanyaan. Kenapa ujian itu datang kepada manusia? Karena Allah teh cinta, Allah teh sayang sama kita. Kita sudah terlalu lama jauh dari Allah. Kita kadang lupa sama Allah. Ketika Allah berikan kenikmatan, manusia sifatnya lupa. Lupa sama yang ngasih nikmat. Lupa sama yang kasih rezeki. Karena udah terlalu jauh lama, udah terlalu jauh dari Allah. Makanya Allah ingin kita kembali. Ingin kita kembali. Ketika Allah berikan ujian, tandanya Allah sayang. Mungkin kita udah terlalu lama jauh dari Allah. Allah sudah kangen sama tahajud kita. Allah sudah kangen sama air mata kita. Allah sudah kangen sama doa kita. Cuman kita aja yang gagal paham. Kang Mega lamun kitu kumaha aku carana kiat-kiatna? Tidak jauh kembali kepada Allah.
dekati yang punya ujian, dekati yang punya kitab, pahami apa keinginannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin itu diciptakan tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Lalu ketika ujian datang kepada manusia, bagaimana kiat-kiatnya? Hiji, satu, jamaah rahimakumullah, dekati yang punya ujian, kembalikan lagi semua kepada yang punyanya. Siapa bu? Allah, lain jelema. Lalu kiatnya bagaimana mendekatkan diri kepada Allah? Satu dari Kang Megawati, aqimus sholat, perbaiki sholatnya. Wasta'inu bis-sabri wa innaha lakabiratun illa 'ala khashiyin. Kalau ada ujian, terima dulu dengan sabar, ikhlas. Terima dengan sabar, ikhlas. Dajal mantu, Pak. Menang ujian seketik mutruk. Gusti kunaon abdi? Oh, Gusti waini, Gusti waini, cek Allah waina. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa 'alaiha ma. Allah tidak mungkin berikan kita ujian yang melampaui batas kemampuan kita. Gak mungkin, jangan. Gak mungkin. Jadi kalau ada ujian gimana caranya? Terima dulu dengan sabar. Terima dulu dengan ikhlas, ridho, muhasabah diri. Mari kita nilai diri sendiri dulu. Kenapa kita sampai diuji? Bisi orang teh geus jauh deui di Allah. Mungkin saja kita sudah terlalu jauh dari Allah. Allah sayang sama kita, ingin kita segera kembali. Terima dulu dengan sabar, ulah nutuk. Setelah itu bagaimana Pak? Sok ulah jauh-jauh, aqimus sholat, adegeun sholat. Sholat. Anu jadi masalah ayeuna sholat anu kumaha Bapak Ibu? Yang bagaimana? Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin, beruntunglah orang-orang beriman. Anu kumaha anu untung teh? Alladzina hum fi sholatihim sahun dan ngaco bejeuna beri sahun. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang mukmin. Bagaimana yang beriman itu yang beruntung? Yang menjalankan sholat dengan khusyuk. Kalau ada ujian, berarti kita serahkan kembali kepada Allah. Mintalah pertolongannya dengan sabar dan sholat. Tapi PR-nya sholatnya yang gimana? Apa penyakit bangsa urang mah sholat acan khusyuk. Ibu bapak sok yang masih gak cerita tapi nyaman, siga cerita tapi nyaman. Ibu lain tak itu Bu Ibu sholatnya sudah pada benar belum? Ayo kita muhasabah. Umur kita berapa? 40, 50, 60. Sudah betul belum sholatnya? Siga cerita tapi nyaan. Ibu kalau mau sholat mukenanya udah bagus itu Bu. Awakna cek orang sundanan bisnis terus Bu. Yang harap kaki bulat. Allahu Akbar. Aduh, duit geus beak. Allahu Akbar di dapurna. Sami Allahu liman hamidah aya kana daging kurban. Allahu Akbar di semur wae kitu. Allahu Akbar tuh lagi hutang datang. Allahu Akbar Allah
bisi sarwana Bapak oke. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Geus aya ruku da versi black main. Allah berikan kita ujian. Kata Allah, mintalah pertolonganku. Wasta'inu, mintalah pertolongan. Kalau ada kata-kata pertolongan, berarti manusia itu dilahirkan dengan segala ujiannya. Kalau ada ujian menimpa kita, maka kata Allah, mintalah dengan sabar dan sholat. Tadi sholatnya anu bener. Ibu beres sholat, bapak beres sholat. Kelihatannya di belakang enggak? Kelihatan? Ini gerakan apa? Tasyahud. Awal akhir. Bil alamin innaka hamidum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngaduna ka Allah ceurik ngagugu Gusti abdi nyuhunkeun rezeki bari ceurik leponan bae. Bapak ngaduna ka Allah Gusti abdi nyeri ku si eti. Lalu kata Allah, ya hambaku, apa yang kalian baca di dalam salat ketika duduk iftirash? Anu tadi mah warjukni. Bu, Pak, kalau warzukni dengan rezeki sama tidak? Syamidah? Sama Bu? Berarti kenapa kita sholatnya sampai nggak benar, sampai nggak khusyuk? Kenapa Bu? Karena kita tidak paham apa yang kita baca di dalam sholat, itu intinya. Padahal di dalam sholat itu ketika kita membaca Al-Fatihah ada dialog antara hambanya dengan Rabb. Qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al. Aku bagi sholat hambaku menjadi dua bagian, untukku dan untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Allahu Akbar. Orang lain enggak apa. Faiza qala abdu, ketika hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Nah, kalau kita sholatnya khusyuk, faham apa yang dibaca, bertaut hanya kepada Allah, makharijul huruf yang dibacakan benar, sehingga terangkai menjadi sebuah ayat yang sempurna, dan kita menjadi orang yang siddiq di dalam kalimat yang kita baca, maka apa kata Allah? Qallallahu ta'ala hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Allahu Akbar. Satu kalimat Allah akan jawab seruan kita di dalam Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau hambaku sholatnya khusyuk di dalam kalimat tersebut dan mereka menjadi orang yang siddiq. Apa itu orang yang siddiq? Yaitu orang yang membaca Al-Quran, diyakini di dalam hati dan diamalkan di kehidupan sehari-hari menjadi amal soleh. Ar-Rahmanir Rahim. Qala Allah Ta'ala asna alayya abdi, hambaku sedang memujiku. Mengulangi, diulangi lagi pujiannya kepada Allah. Wa idza qala maliki yaumiddin,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gusti Allah, hanya kepadamu lah kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Tak dikalimatkan melalui ujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan apa jawaban Allah kalau kita sholatnya khusyuk. Hati-hati, manusia itu akan diuji. Kehidupannya akan Allah berikan ujian. Kalau ada ujian, mintalah di dalam sholat kita. Kalimat yang menjadi apa permintaan kita? Allah, hanya kepadamu lah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kalau kita khusyuk di dalam kalimat tersebut dan kita menjadi orang yang siddiq, menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah atas ujian-ujian yang telah datang kepada kita, apa jawaban Allah? Qala Allah Ta'ala, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Sekarang ini adalah saatnya antara aku dengan hambaku. Katakan masalahmu, akan kubereskan. Allahu Akbar. Dan orang mengerti. Beres sholat, aduh warjukni bari jeung sholat dengarni naon anu dibaca. Dengan umur kita sekarang jamaah rahimakumullah, mulai baca Al-Quran, masuk surga bu? Masuk surga gak kalau ibu baca Quran? Masuk surga gak bu? Acan tantu ibu ayeuna sapoe 3 kali ke majelis taklim, siga minum ubar pagi siang sore. Pagi ke Al Jabar, siang ke TSM, sore ke Al Uhwah, anu rawah seragam hungkul. Ditanya ku salaki, bama di mana? Di pengajian, menang ilmu, nya kitu we. Jangan cuma seragamnya yang baru, jangan, tapi akhlaknya pun harus baru. Kembali ke ilmu, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Sekarang ini adalah saatnya antara aku dengan hambaku. Katakan masalahmu, akan kuselesaikan. Allahu Akbar. Ditutup dengan sempurnanya Al-Fatihah. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah Ta'ala, hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini untukmu hambaku sesuai apa yang kalian minta. Beres sholat, ujian itu Allah akan cabut. Oleh karena itu jamaah rahimahumullah, kita hidup puluhan tahun, kita hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kita berdoa sama Allah atas ujian-ujian yang telah ditimpakan kepada kita, namun belum juga diangkat oleh Allah. Hati-hati, yang pertama muhasabah diri dulu, mungkin kita sudah terlalu jauh dengan Allah. Yang kedua, kenapa ujian belum saja diangkat oleh Allah? Hati-hati, bisi hanya anu salah di sholat Quran, terutama di dalam membaca Al-Fatihah. Itu yang pertama. Pulang dari sini yang punya ujian, minta kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholatnya yang bagaimana? Yang khusyuk. Bagaimana salah satu caranya khusyuk? Paham membacaan sholatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kade sholat sila jelema anu kunaon, jelema anu mabok moal ngarti naon dibaca. Makanya dalam umur kita 40, 50, 60, Al-Quran tidak cukup dibaca, namun pahami. Ketika pahami konteksnya, kita pelajari tarjimnya, kita pelajari tafsirnya, Allah akan turunkan hidayah untuk kita. Setelah Allah turunkan hidayah, amalkan menjadi amal soleh di dalam kehidupan sehari-hari, maka surga akan milikmu. Dan cukup ku amin Allah aja. Apa di orang begitu amin kembali di pengajian berkorok baik kasalaki. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika ujian sampai kepada kita, bagaimana kiat-kiatnya agar Allah tolong kita? Quran surat ke-13 ayat 11. Lahum aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Perhatikan kalimat kedua, innallaha
lain hari ibu sok bulan Maulud bulan Rajab pada bunga pinuh masjid ieu kosong tapi makam karamat mah apokak pinuh kudu tinggal leo kade inna syirka la zulmun azim ari sholat teu bisa khusyuk ari di makam mbah bisa khusyuk bari ngalemah mental-mental mbah tapi hayang budak-budak mah cek mbah teh mani urang ge di kebon kawi mbah abi hayang naik pangkat naik jabatan cek mbah boro-boro mani urang ge di sekolah dahulu mbah abi hayang tereh jodoh mbah hayang urang sunat oh bisa cek syaratna teh kucing hidup nu engkle lompana di mana neangan kitu bu jamaah rahimakumullah kang mega lain geuleuh lain anti bukan benci bukan anti sama manusia yang mengharapkan pertolongan dari manusia lain. Kenapa? Justru jadi malikannya kasaha kamu jadi mbah kunaon apa bangsa urang melicik pak ari kahayang gede hayang naik pangkat naik jabatan lunas utang terejo mereka mbah kopi pahit deui kopi pahit deui cek mbah urang lamun diberi kopi wae mah bisa hees udah hari digeureuh-geureuh bangsa urang mah digeureuh-geureuh pak dinasihati malik ambek Ustaz Mega apa sih mbah mah hanya sebagai syariat sebagai perantara nah kudu make perantara siga jual beli imah bae pak Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku karena Allah niscaya aku perkenankan. Kalau ada masalah berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Jangan pernah kita menggantungkan apa-apa itu kepada manusia. Nanti kecewa Pak, nanti kecewa Bu. Betul, syariat kita banyak dari manusia, betul, tapi berharapnya hanya kepada Allah. Berharapnya hanya kepada Allah semata. Manusia terkadang mengecewakan kita. Janji hari ini isukan bisa jadi Pak manusia. Tapi janji Allah adalah benar. Ketika ujian datang, pintalah dengan sabar, pintalah dengan sholat, lalu ikhtiar, hayang beunghar digawe lain judi online. Ingin kaya boleh, kerja yang benar, jangan judi online. Ingin naik kelas, belajar dengan sungguh-sungguh. Ingin menjadi orang-orang yang soleh, datang ke majelis taklim. Penuhi masjid, makmurkan masjid, semua ada ikhtiarnya yang Allah perintahkan dan Rasulullah contohkan. Itu jamaah rahimakumullah. Terkadang kita lupa. Kenapa kita lupa sama yang ngasih ujian siapa? Kalau udah dikasih nikmat sedikit, lupa sama Allah. Dikasih senang sedikit, yang namanya manusia, lupa lagi sama Allah. Tapi kalau sudah dikasih ujian, dikasih kesusahan, sholat oke cari kabe. Jangan rahimakumullah dengan banyaknya sebanyak ini. Coba saya tanya, la ilaha Bapak agamanya apa? Cicing Bapak gitu. Bapak agamanya apa? Sintari jawabnya apa? Bapak agamanya apa? Ibu agamanya apa? La ilaha tiada sesembahan selain secara lughawi dikatakan ilaha adalah sesembahan, tiada sesembahan selain ibu agamanya apa Bu? Sesembahannya siapa Bu? Yakin? Yakin karena Allah memiliki pahala. Bapak agama Bapak Islam. Sesembahannya siapa Pak? Lafalkan dengan lisan, yakin dengan hati, namun amalkan dengan perbuatan kalimat syahadat.
Yakin Bu? Sesembahannya siapa Bu? Allah. Jika Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibu tinggalin sholat 5 menit jerik tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bapak tinggalin sholat 10 menit asar jerik tuh. Ibu jeung bapak ayeuna tinggalin sholat isya tapi ke setengah jam saja sinetron Korea jerik tuh ibu. Ayeuna ibu boga duit di loket 2 juta leungit jerik teu berarti sesembahan ibu sama. Kalau kita melafalkan syahadat tidak cukup hanya di lisan, jamaah rahimakumullah, yakini dengan hati namun amalkan menjadi perbuatan. Kenapa kalau kita kehilangan sesuatu yang bersifat dunia? Ibu salaki mau ibu cerik, bapak mobil kaku cerik, ibu duit leungit cerik, salaki kawin deui cerik cerik. Tapi kenapa kita ketinggalan sholat aja 5 menit, 10 menit kita nggak pernah nangis ajong-jongan? Padahal Allah kasih kita rezeki, Allah kasih kita kenikmatan, Allah kasih apapun nikmat yang terkadang kita gak minta. Kenapa? Apakah kita sudah sejauh itu meninggalkan Allah? Apakah sudah sejauh itu kita tinggalkan Allah? Orang Islam, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh dan tunaikanlah tuntunan keislaman dengan total, jangan setengah-setengah. Apa diurang siga carita deui tapi nyaan ngakuhan agama Islam ieu ngagober. Tapi ieu teu bisa dijaga. So, siga carita tapi nyaan. Ibu sekarang datang ke majelis taklim, pahalanya apa? Surga Firdaus. Namun hati-hati, jalankanlah tuntunannya dengan baik. Jangan sekarang datang ke majelis taklim niatnya cari pahala, pulang dari majelis taklim nanti di tangga Al-Jabbar ibu sarelpi. Ini fenomena ibu-ibu majelis taklim di Bandung. Pulang dari Al-Jabbar nanti pada selfie, anu belah kenca, belah kuku, gaya nakir. Kunaon syukurnya udah dikirkan guys. Engke anu pernah gaya nakir. Engke anu belah kenca. Di jurulan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pulang dari sini nanti berangkat ke tukang bakso. Sama Besti, judulnya Sister Firman. Dan kalau tuanana naudzubillah di tukang bakso mangkok datang atur keluarkan HP. Mangkok nggak difoto, jekrek, diupload di slide 2 di jubulan fabi'ayyi acan wareg kene pangotokeun naon keker buat pangotokeun jekrek di jubulan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nanti ada agim tebuat apa-apa di jubulan deui fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Ada saudara-saudaramu yang lapar di luar. Ayah ibumu yang belum kau perhatikan. Ada anak-anak yatim piatu yang haknya belum kau penuhi. Anu kitu orang Islam. Kade kecil sumping ke majelis taklim, jangan hanya seragamnya yang berubah. Datang ayeuna ka Al-Jabbar, balik di Al-Jabbar ustaz diomongkeun. Aya geus ngomongkeun ustaz ieu. Aya anu mana? Mana? Hati-hati. Bagaimana Allah akan sayang atau sama iblis? Gimana Allah sama kita? Kalau sudah ditegur sama Allah, baru teringat. Kalau sudah ditegur sama Allah, baru kita menangis. Sholat lebih madadak khusyuk. Allahu Akbar. Gusti, abdi nyeri Gusti ati. Benar yatim anyar pohon ngaduan. Kembali ke ilmu. Ada ujian, sabar, lalu sholat, lalu ikhtiar yang terakhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadir. Dalam macam geus tarik nafas si ibu enak aya wae bener ibu-ibu urang Gusti Allah ya Allah bae tah Gusti ya Allah. Bu innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu li kulli syai'in eta qadir deui. Bu, jamaah rahimahullah, ketika ditemukan kepada kita yang terakhir yang harus kita lakukan adalah tawakal sesudah ikhtiar. Datang ujian, terima dengan sabar, muhasabah diri. Mungkin ada yang kurang dalam diri kita. Mungkin Allah sedang kangen sama kita. Kita sudah lupa sama Allah, terima dulu dengan sabar. Lalu bagaimana? Aqimus sholat, laksanakanlah sholat. Sholatnya baiki khusyuknya, perbaiki khusyuknya. Lalu apa lagi? Ikhtiar. Ikhtiarnya yang Allah perintah.